Hai Sobat ICC, selamat bergabung dalam ibadah online Gereja ICC Bandung pada hari ini. Bagaimana kabar saudara? Tanpa terasa, kita sedang berada di penghujung bulan Februari 2021. Kami berharap saudara dalam keadaan yang sehat bersama keluarga. Departemen I Can Serve mengundang saudara semua dalam pelayanan misi minggu depan hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Misi kali ini, tim I Can Serve akan membagikan 150 meal box yang akan dibagikan kepada tunawisma, juru parkir, dan seniman jalanan. Jika saudara terbeban untuk memberkati sesama, saudara dapat berpartisipasi melalui rekening yang ada di layar. Sesaat lagi kita akan beribadah bersama. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku memerlukanmu.
Mazmur 86 ayat 8 sampai 12. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, hanya Engkau saja Allah yang ditinggikan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Dan juga kami mau nyatakan Tuhan, Engkau adalah Allah di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Di tengah-tengah apa yang menjadi kuasa-Mu Tuhan atas setiap pribadi-pribadi di tengah keluarga ya Bapa. Saat ini berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu turun Tuhan atas kami Tuhan. Baik itu kami para suami, baik itu kami para istri, anak-anak Tuhan. Kembalikan kami kepada fungsi kami ya Bapa. Tuhan, urapan-Mu nyata Tuhan atas kami ya Bapa. Setiap suami semakin mengasihi istri. Setiap istri menjadi penolong yang setia. Dan setiap anak-anak semakin hormat dan taat akan orang tua. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika keluarga-keluarga rukun Tuhan, di situ ada berkat Tuhan mengalir ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyatakan sekali lagi Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap saat Tuhan, setiap jam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Pakai kami Tuhan sebagai keluarga-keluarga yang memancarkan kasih-Mu, mengalirkan Tuhan kasih-Mu Tuhan, menjadi teladan di tempat Engkau tempatkan kami ya Bapa. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau berkarya Tuhan dalam setiap keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemberian kami yang akan kami berikan ya Bapa. Kami mau Tuhan bawa persembahan ini Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, segala sesuatu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau bawa Tuhan setiap persembahan ini Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan Tuhan buat kami Tuhan. Buat setiap keluarga-keluarga Tuhan. Dan kami mau bawa Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya, berharap kita semua dalam keadaan baik, terpelihara tubuh, jiwa, dan roh kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, berdoa, kita mendekat kepada Tuhan. Bapa, mengucap syukur untuk hari ini, hari yang dijadikan oleh Engkau. Kami sama-sama mendekat kepadamu hari ini. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman yang daripadamu. Dan kami percaya firman ini akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan Roh Kudus pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan Februari 2021. Ya. Dan kebetulan beberapa minggu yang lalu saya merayakan ulang tahun saya menginjak umur 45 tahun. Ya udah mau gocap ini. Ya. Dan saya melihat puji Tuhan, kehidupan saya semakin hari semakin lebih baik. Terutama sejak saya mengenal Tuhan, menerima Tuhan, kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya percaya ke depan akan semakin lebih baik. Saya, istri saya, anak saya akan
berumur panjang, sejahtera sampai anak cucu. Amin. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Nah, kemudian saya merenung apa yang harus saya lakukan ke depan. Saya harus memiliki sebuah rencana untuk mengatur segala sesuatunya sehingga bisa menghasilkan apa yang baik buat saya dan buat keluarga saya. Tetapi terlebih dari itu, saya ingin Tuhan yang mengatur saya. Saya ingin ikut rencana Tuhan sehingga hasilnya pasti jauh lebih baik. Nah, Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Amin. Dan saya percaya ini pun penting bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Nah, pada saat saya mau diatur oleh Tuhan, ikut rencananya Tuhan, maka dampaknya saya sebagai seorang suami akan menjadi suami yang baik. Istri dan anak-anak saya akan merasa sangat diberkati dan bahagia. Dan ini pun berlaku untuk kita semua. Apapun status, profesi, umur kita. Pada saat kita mau diatur oleh Tuhan, kita akan menjadi lebih baik. Nah, kalau begitu kita harus mencari tahu sebetulnya rencana Tuhan untuk kita apa. Ya, Tuhan ingin atur kita supaya kita menjadi siapa. Amin. Dan saya percaya ini akan memberkati saudara. Nah, saya temukan jawabannya di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Nah, saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita semua. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara yang percaya. Katakan amin. Jadi rencana Tuhan untuk kita semua adalah kita akan dirubah menjadi serupa Kristus. Dan hal ini yang akan menghasilkan apa yang baik dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saat seseorang serupa dengan Kristus, maka ia akan menghasilkan apa yang baik. Ia akan mengalami apa yang baik dalam hidupnya. Dan ini tidak tergantung dari apapun jabatan, status, umur, pekerjaan seseorang. Amin. Nah, yang menarik begini. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Allah yang akan merubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti seorang pemahat, ia akan memahat sebuah balok kayu untuk dibentuk sesuai dengan keinginannya. Begitu pula kita, tugas kita adalah kita mau dipahat, kita mau diatur oleh Tuhan, sehingga kita hasilnya adalah sesuai kehendak Tuhan, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, balok kayu tidak punya kemampuan untuk memahat dirinya sendiri. Begitu pula kita tidak memiliki kemampuan untuk merubah diri kita menjadi serupa Kristus. Mana bisa? Oleh karena itu Allah yang akan memahat kita sehingga serupa menjadi Kristus. Nah, lalu bagaimana caranya Allah memahat kita? Nah, pada saat orang percaya menerima Kristus, pada saat itu pula ia menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri orang tersebut. Nah, Roh Kudus ini Roh Yesus, memiliki sifat karakter Kristus. Artinya pada saat
orang percaya, pada saat itu pula, detik itu pula, ia sudah memiliki sifat dan karakter Kristus dalam dirinya. Jadi saat ini, sifat karakter Kristus ada dalam diri kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Nah lalu seperti apa karakter sifat Kristus ini? Nah kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, 9 buah roh ini akan dihasilkan oleh Roh Kudus yang dalam diri kita. Jadi saya tidak dapat menghasilkan buah roh ini. Ini asalnya sumbernya hanya melalui Roh Kudus. Dan 9 buah roh ini adalah sifat dan karakter Kristus. Nah saat ini saudara melihat saya sedang berkhotbah di sini. Amin. Ya. Nah saat saudara melihat saya berkhotbah atau saya mungkin sedang mengajar, saudara tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa saya serupa dengan Kristus hanya dengan melihat dari kejauhan. Untuk mengetahui saya serupa dengan Kristus atau tidak, saudara harus berada cukup dekat dengan saya. Sehingga saudara bisa melihat dan merasakan sifat dan karakter apa yang keluar dari dalam diri saya. Karena yang menandakan saya serupa Kristus bukan pada saat saya berkhotbah. Bukan berarti berkhotbah tidak penting, bukan. Jangan salah sangka. Ya, khotbah penting. Tapi saat saya memancarkan sifat dan karakter seperti Kristus, itu yang menandakan saya serupa Kristus atau tidak. Nah, beberapa minggu yang lalu kita merayakan Imlek. Nah, biasanya Imlek itu banyak buah. Ya, nah, salah satunya ini ada buah jeruk dan buah sankis gitu. Ya. Nah, saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu pohon jeruk atau sankis ini bentuknya seperti apa, saya nggak tahu. Karena kalau saya ingin membeli buah-buahan, saya tinggal ke supermarket, saya bisa langsung lihat buahnya yang mana, maka itu yang akan saya beli. Gitu. Nah, bagaimana cara saya bisa mengenali ini pohon jeruk, ini pohon sankis? Karena kalau dari jauh ini mirip-mirip gitu. Cara yang paling mudah, cara yang paling cepat untuk saya bisa mengenali, oh ini pohon jeruk, ini pohon sankis, adalah saya berada dalam posisi yang cukup dekat. Sehingga saya bisa melihat dengan jelas buah ini. Amin. Kalau tidak, kalau saya dari jauh, saya bisa salah. Nah begitu juga kalau saudara ingin lihat saya, apakah saya serupa dengan Kristus atau tidak? Saudara harus berada dalam posisi yang cukup dekat dengan saya. Sehingga saudara bisa melihat, merasakan apakah ada sifat karakter Kristus yang memancar dalam diri saya. Apakah saya orang yang sabar? Apakah saya orang yang lemah lembut? Dan ini hanya bisa dilihat dari jarak yang cukup dekat. Kalau dari jauh, kita langsung menyimpulkan, ini bisa salah. Nah 9 buah roh ini berarti berbicara tentang diri kita masing-masing. Nah saya nggak bisa menunjuk orang, kok kamu orangnya kurang sabar. Bukan, ini bukan tentang orang lain. Tapi sebaliknya saya harus tanya sama diri saya sendiri, apakah saya orangnya sabar atau tidak? Nah buah jeruk ini, dia nggak langsung matang. Dia akan
dari kecil dulu, kemudian jadi besar. Kemudian warnanya juga mungkin dari awalnya hijau, kemudian dia jadi oranye seperti ini. Bahkan kalau dari kecil, rasanya mungkin belum manis, pahit dahulu. Baru sesudah dia matang, maka rasa yang sesungguhnya akan keluar. Tetapi rasa yang sesungguhnya itu, rasa jeruk ini, sudah ada walaupun jeruk ini masih kecil. Sudah ada di dalam. Tapi belum keluar rasa yang sesungguhnya. Nah begitu pula dengan kita. Saat kita percaya, terima Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah karakter sifat Kristus, 9 buah roh ini sudah ada dalam diri kita. Tetapi ini belum keluar semuanya. Amin. Ketika sudah matang, baru ini akan keluar semuanya. Dan kita menerima ini komplit semuanya, 9-nya. Jadi bukan hanya 1 atau 2. Oleh karena itu di sini disebutkan buah roh, bukan buah-buah roh. Nah semua buah roh ini, sifat karakter Kristus ini akan memancar semuanya dalam diri kita seiring dengan ketaatan kita dalam firman Tuhan. Jadi sama seperti ranting, jika ia tetap menempel tidak terlepas dari pohonnya, maka otomatis dia akan berbuah. Nah Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 Yesus mengatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal, tidak nempel pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Diulangi kembali. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah kata tinggal di sini artinya tidak berpindah posisi. Kalau kita tetap percaya, tetap taat melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apapun situasi kondisinya, maka dengan sendirinya 9 buah roh ini akan terpancar dalam sifat dan karakter kita. Dan semakin hari kita akan semakin matang. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, bayangkan jika kita jadi orang yang punya sifat karakter Kristus ini. Kita penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Saya percaya orang itu nyaman dekat dengan kita. Sama seperti kalau kita lihat pohon, kalau pohonnya sudah menghasilkan buahnya, itu akan menarik kita untuk datang, melihat, bahkan kita ambil, kita makan, kita cicipi buahnya. Amin. Nah tapi kalau orang tidak nyaman dekat-dekat saya, ya mungkin karena saya suka bertindak kasar, saya suka berbohong, maka saya yang harus introspeksi diri. Apakah saya serupa Kristus atau saya serupa siapa gitu. Dan buah pada pohon, buah itu nggak dimakan oleh pohon itu sendiri, tapi dimakan oleh orang lain. Nah begitu pula buah roh yang ada dalam diri kita, ini bisa memberi makan orang-orang yang sekitar kita. Keberadaan kita dengan sifat karakter Kristus, kita dapat memberi makan kepada orang-orang yang sekitar kita. Mereka akan sangat diberkati dengan keberadaan kita. Kita membawa damai sejahtera, kita membawa kebaikan, sukacita, kemurahan hati. Mereka kenyang dengan buah yang dihasilkan oleh roh kita. Bahkan Yohanes 13 ayat 35 dikatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah pada akhirnya sifat dan karakter Kristus ini
akan membawa orang-orang sekitar kita. Mereka mengenal siapa Tuhan. Nah, hidup kita menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan apa? Dengan sifat karakter Kristus yang memancar keluar dalam diri kita. Amin. Nah, pohon yang sudah berbuah, matang. Nah, berarti pohon itu sudah dewasa, pohon itu sehat. Nah, demikian pula dengan kita. Nah, kalau kita hidupnya mau dituntun oleh Roh, sehingga pada akhirnya sifat karakter Kristus memancar dalam diri kita, maka kita pun akan bertumbuh dewasa, sehat secara tubuh, jiwa, roh, panjang umur dan sejahtera. Amin. Amsal 3 ayat 1-2 dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, seorang suami, kalau dia memiliki sifat karakter seperti Kristus, berbahagialah istri dan anak-anaknya. Amin. Mereka sangat diberkati, mereka diberi makan dengan kehadiran suaminya, dengan kehadiran ayahnya, dengan sifat karakter yang dikeluarkannya. Atau kalau saudara masih single, saudara punya sifat karakter seperti Kristus, saudara nggak usah pusing-pusing cari pasangan. Saya jamin semua orang akan antri untuk mau jadi pasangan saudara. Amin. Karena saudara menarik untuk orang datang. Atau saudara seorang pekerja, seorang pengusaha, punya sifat karakter Kristus, 9 buah roh ini. Orang akan cari-cari saudara. Amin. Nah, saya akan uraikan secara singkat 9 buah roh ini yang harus terus kita pancarkan dalam keseharian kita ini seperti apa. Nah, kita baca sekali lagi di Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9. Nah, yang pertama kasih. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih yang daripada Tuhan itu mengisi hati kita, sudah dicurahkan dalam hati kita. Nah, kasih yang daripada Tuhan ini berbeda dengan kasih yang ditawarkan oleh dunia. Kita kenal disebutnya kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih yang tanpa batasan, tanpa mengharapkan balasan. Seorang istri menghormati suaminya bukan hanya pada saat suaminya punya banyak uang. Ketika tidak punya banyak uang, istrinya tidak lagi mengasihi suaminya. Nah, ini bukan sifat karakter Kristus. Atau orang tua mengasihi anaknya, anak mengasihi orang tuanya, adik kakak saling mengasihi. Itu. Dan mereka mengasihi tanpa syarat, tanpa menuntut ada balasan. Tanpa memikirkan keuntungan apa yang saya dapat. Nah, sedih rasanya kalau saya mendengar ada anak menuntut ayah. Ya, ayah menuntut anak. Saudara-saudara ribut. Ya, gara-gara warisan dan yang lain sebagainya. Apalagi ketika kita tahu mereka orang percaya. Ya. Mereka semua jadi saling mementingkan dirinya sendiri. Kasihnya hanya diberikan jika ada timbal baliknya. Nah, ini bukan kasih yang daripada Kristus. Amin.
kasih yang daripada Kristus adalah kasih Kristus tidak ada syarat. Dan saat ini, dalam diri kita, kita punya kasih seperti ini. Amin. Kita sudah memiliki kasih ini sempurna dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua, sukacita. Nah sukacita ini apa? Sukacita ini hatinya selalu gembira. Dan gembiranya, suasana hati yang gembira ini tidak ditentukan dari keadaannya. Karena ini terpancarnya dari dalam, dari Roh Kudus. Jadi dia akan bersukacita apakah dia sedang ada di pantai ataupun sedang ada di rumah, dia tetap bersukacita. Apapun yang dialaminya, dia akan tetap bersukacita, tidak murung. Atau mungkin ada di antara saudara baru putus dari pacar. Ya, ini khusus yang single biasanya. Ya, baru putus dari pacar atau sedang melakukan sesuatu kemudian mengalami kegagalan sehingga nggak punya semangat gitu. Muka rasanya murung terus, lesu gitu. Bahkan kita mau memberikan apapun tidak dapat membuatnya sukacita. Nah saya punya kabar gembira. Kalau saudara memerlukan sukacita, saat ini sesungguhnya ada sukacita yang penuh dalam diri saudara. Dan sukacita ini tidak dapat dipengaruhi oleh apapun keadaan yang saudara alami. Amin. Nah Yohanes 15 ayat 11 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, ada di dalam kita. Dan sukacitamu menjadi penuh. Yang percaya katakan amin. Nah saya percaya saat ini juga, jika saudara membutuhkan sukacita itu, saudara akan merasakan sukacita penuh yang daripada Tuhan. Amin. Nah ini buah roh yang kedua, sifat karakter dari Kristus. Nah yang ketiga, dikatakan buah roh damai sejahtera. Nah ada orang yang selalu gelisah, selalu khawatir, dirinya tidak tenang. Bahkan tidur aja dia gelisah, tidak tenang. Tidak pernah bisa merasakan damai sejahtera. Walaupun situasi baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Tapi ada orang yang bisa tetap tenang, dia merasakan damai sejahtera. Walaupun berada di tengah situasi yang tidak baik. Bukan berarti cuek, tapi dia bisa tetap tenang dan damai sejahtera. Nah gambaran yang paling jelas sifat dan karakter Kristus damai sejahtera ketika Yesus berada di dalam perahu, dalam badai, Yesus bisa tetap tenang. Bahkan dikatakan Yesus tertidur. Amin. Nah rasa damai sejahtera ini yang Yesus punya di tengah badai itu ada dalam diri kita saat ini. Nah kita bisa merasa tenang, damai sejahtera persis seperti Yesus berada di tengah badai. Nah Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saat ini, kalau ada saudara yang memerlukan damai sejahtera, bahkan belum pernah merasakan damai sejahtera, saudara merasa dihantui oleh ketakutan, kegelisahan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, ini ada di dalam diri saudara saat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, luar biasa. Nah selanjutnya, buah roh yang keempat dikatakan adalah kesabaran. Nah Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah kesabaran ini seperti ini. Walaupun kita belum melihat jawaban daripada Tuhan, kita tetap sabar menunggu janjinya Tuhan. Kita tetap memiliki pengharapan. Nah saya mau kesaksian salah satu pengerja kita namanya Daud. Daud ini seorang
melayani di gereja ini sebagai worship leader. Daud sudah menikah, namun sudah beberapa tahun dia tidak dikaruniai anak. Bahkan dokter mengatakan Daud seumur hidupnya tidak mungkin untuk bisa memiliki anak. Tapi Daud pernah cerita sama saya, dia kesaksian, dia tetap berharap, dia tetap pegang janji Tuhan. Amin. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saat ini Daud sudah dikaruniai anak 2. Nah, saya nggak tahu dengan saudara. Apakah saudara sedang menunggu janji Tuhan? Saudara sudah menunggu sangat lama. Tapi saya bisa katakan kepada saudara, ya, saudara diberi kemampuan untuk saudara bisa memiliki kesabaran untuk tetap berharap, tetap setia menunggu janjinya Tuhan. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Yang pasti saya katakan amin. Nah, selanjutnya buah roh yang kelima dikatakan kemurahan. Nah, sifat karakter kemurahan ini jelas digambarkan pada saat Yesus pada saat itu dengan murid-muridnya. Kemudian ada orang tua yang membawa anak-anaknya untuk ingin anak-anak ini didoakan oleh Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya menghalanginya. Terus Yesus memarahi mereka. Yesus ingin agar anak-anak itu datang kepadanya. Nah, murah hati ini begini. Murah hati ini punya hati yang mau berbagi. Memberi diri untuk kebaikan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ada orang yang dalam masa sulit, dia tetap bisa bermurah hati. Dia tetap bisa mau berbagi. Nah, saat kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, maka kita akan selalu merasa berkekurangan. Tetapi jika kita fokus pada apa yang kita miliki, maka kita akan dapat melihat begitu banyak yang dapat kita berbagi dengan orang lain. Pada saat kita berbagi dengan orang lain, sesungguhnya kita tidak akan rugi apa-apa. Kita tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kita sedang melakukan kebaikan bagi diri kita sendiri. Kita sedang mengumpulkan harta bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Nah, kita mau kaya bukan hanya di bumi, tapi kaya di surga. Amsal 11 ayat 17 dikatakan demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tuhan ingin kita menjadi bermurah hati sama seperti Bapa kita yang di surga. Amin. Nah, sifat murah hati ini ada dalam diri kita masing-masing saat ini. Amin. Tapi ingat, jangan juga memanfaatkan kemurahan hati seseorang. Yang percaya katakan amin. Nah, selanjutnya buah roh yang keenam adalah kebaikan. Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ilustrasi yang paling jelas tentang kebaikan pada saat Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kita tahu ceritanya, ada orang yang tergeletak dirampok di jalan. Banyak orang yang melalui orang itu tapi tidak ada yang menolong. Hanya orang Samaria ini yang mau menolong. Tapi sesungguhnya kita tahu orang Samaria dan Yahudi itu bermusuhan. Nah, kebaikan ini berbicara tentang perlakuan kita terhadap orang lain. Karakter Kristus adalah kita selalu memperlakukan orang dengan baik. Tidak memperlakukan orang dengan jahat. Jadi kita tidak suka bertengkar, kita tidak berlaku kasar, tidak memaki, tidak memaksa orang untuk mengikuti kehendak kita, tidak menipu atau merugikan orang lain. Ya. Saya pernah dengar gitu, ada
Orang Kristen, bahkan dia sudah melayani Tuhan. Ya. Tapi dia menipu banyak orang. Gitu. Ya. Maka perlakuan dia tidak serupa dengan Kristus. Ya. Dia memperlakukan orang dengan tidak baik. Tetapi jahat, merugikan banyak orang gitu. Ya, ini menyedihkan. Ya, seharusnya kita sebagai orang percaya, sifat dan karakter kita harus mencerminkan siapa Kristus. Sehingga hidup kita bisa membawa kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan malah menjadi batu sandungan. Amin. Ya, dan saya percaya kita semua dapat memancarkan sifat karakter ini, sehingga kita selalu berlaku baik terhadap semua orang. Yang pasti akan amin. Bahkan ketika orang itu berbuat tidak baik terhadap kita, kita akan melawannya dengan apa? Dengan tetap melakukan kebaikan kepada orang itu. Nah, saat ini kalau saudara merasakan hal itu, ada orang melakukan apa yang jahat kepada saudara, rasa-rasanya saudara ingin balas. Ya. Tapi saudara punya kemampuan untuk tetap memperlakukan dia dengan baik. Karena sifat karakter itu sudah ada dalam diri saudara. Yang pasti katakan amin. Nah, yang ketujuh selanjutnya, buah roh kesetiaan. Amsal 20 ayat 6 dikatakan begini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, setia ini berbicara kita ini bisa dipercaya. Nah, paling mudah gambarannya adalah ketika hubungan dalam suami istri. Apakah suaminya tetap setia kepada istrinya? Atau sebaliknya istrinya tetap setia terhadap suaminya? Mereka tidak selingkuh. Tidak main mata dengan orang lain. Mereka jujur satu sama lain. Dan saya sedih rasanya ketika mendengar ada seorang hamba Tuhan, tapi dia selingkuh. Dia tidak setia kepada pasangannya sendiri. Maka apa yang dilakukannya tidak mencerminkan sifat dan karakter Kristus. Dan biarlah kita semua, apakah saudara sudah menikah atau belum menikah, kita selalu memancarkan karakter Kristus tentang kesetiaan ini. Amin. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah buah roh kelemah lembutan. Nah, lemah lembut ini bukan berarti kita lemah. Bukan. Nah, gambaran yang paling jelas adalah pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini gambarannya. Jadi lemah lembut ini artinya kita punya sifat yang rendah hati, kita tidak sombong, mudah untuk diajar, tidak suka memberontak. Kemudian mudah memaafkan, mudah mengakui kesalahan, tidak cepat tersinggung, tidak baperan gitu. Ini sifat lemah lembut. Matius 5 ayat 5 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Nah, saya percaya ketika kita punya sifat, memancarkan sifat karakter lembut, lemah lembut ini, maka yang diberkati bukan hanya kita, tapi sampai keturunan anak cucu kita diberkati. Dikatakan akan memiliki bumi. Yang percaya katakan amin. Nah, yang terakhir berbicara tentang pengendalian diri. Amsal 25 ayat 28. Dikatakan demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kota pada zaman itu, setiap kota itu dikelilingi oleh tembok. Supaya apa? Supaya menjaga serangan dari musuh. Nah, dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri sama seperti kota yang temboknya semuanya roboh. Begini. Seseorang bisa sudah menikah, punya pasangan hidup, punya anak, memiliki pekerjaan, memiliki usaha yang baik, semuanya baik. Tetapi
Jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, semua itu bisa berantakan. Bahkan bisa hilang dalam sekejap mata. Semua yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun bisa habis begitu saja. Nah, pengendalian diri ini berbicara dalam hal hawa nafsu, dalam seks, kecanduan, obat-obatan, tidak dapat mengendalikan emosi, atau juga bicara tentang makanan. Gitu, jadi rakus itu. Ya. Nah, ketika orang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, ini dampaknya pada kesehatannya, pada hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak, usaha, pekerjaan, bahkan keuangan pun bisa berdampak. Karena dia seperti kota yang temboknya runtuh, sehingga sangat mudah sekali musuh untuk menyerang. Merusak, mengambil semua yang ada di dalam kota, semua yang sudah dibangun. Amin. Nah, sifat karakter dari 9 buah roh ini saat ini sudah ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus yang memancarkan 9 buah roh ini. Karena ini sangat berguna untuk kehidupan kita semua. Siapapun kita. Tuhan punya rencana yang begitu sempurna. Begitu sangat baik untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, hidup kita pada akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Karena semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Mazmur 1 ayat 1-6 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya percaya Tuhan memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Salah satu tujuannya adalah agar kita memancarkan sifat karakter Kristus ini. Dan biarlah hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bukan hanya itu, dampaknya pada keluarga kita adalah mendatangkan, menghasilkan apa yang baik. Namun untuk itu semua, syaratnya hanya satu, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Nah, saat ini saya mau memberikan kesempatan, jika ada di antara saudara saat ini, saudara membutuhkan 9 buah roh ini. Amin. Tapi terlebih dari itu, saya menawarkan sesuatu yang sangat penting, yang sangat utama. Yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, pada saat saudara mau mengakui, menerima Yesus, pada saat itu pula, hidup saudara akan berubah menjadi lebih baik. Saudara akan menjadi serupa dengan Kristus dan akan mendatangkan apa yang baik bagi diri saudara dan keluarga saudara. Jika itu saudara bisa menaruh tangan kanan di dada saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Amin. Saudara boleh ikutin kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya
Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa saya. Dan mulai hari ini, saya mau menerima Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan saya. Dan mulai hari ini, hidup lama saya sudah berlalu. Roh Kudus tinggal dalam diri saya. Dan sifat karakter Kristus akan terpancar dalam diri saya. Hidup saya akan semakin hari semakin lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat saudara. Selamat bergabung dalam kerajaan Allah. Saya percaya kehidupan saudara akan diubahkan semakin hari semakin lebih baik. Amin. Mari kita akhiri kebaktian hari ini. Kita tutup dalam doa, kita mendekat kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang sudah Engkau berikan, yang tinggal dalam diri kami. Dan biarlah semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Kami mau diatur oleh Engkau, kami mau mengikuti rencana-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan turun atas kita semua. Diberkati kesehatan-Mu, pekerjaan usaha-Mu, pasangan hidup-Mu, bahkan sampai anak cucu-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa. Selamat bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Sandi. Saya tertanam di gereja ICC sejak tahun 2019. Saat ini saya bergabung di iClick Ciamplas 14. Pada dasarnya, saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Jadi sejak kecil, saya sudah diajak ke gereja oleh kedua orang tua saya. Saya mendapat baptisan Roh Kudus sejak saya duduk di kelas 2 SMA. Nah, tapi saya belum mengerti apa tujuan dan kegunaan dari baptisan Roh Kudus tersebut. Jadi, saya hanya menerimanya saja secara cuma-cuma. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mengerti apa kegunaan dari bahasa roh tersebut karena saya lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan melayani Dia. Tadinya saya tidak peduli dengan keluarga saya, mungkin karena saya laki-laki yang cenderung lebih cuek dan hidup sendiri-sendiri. Namun setelah saya lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan bahasa roh, saya lebih menganggap keluarga sebagai prioritas saya. Dan juga saya lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan mereka. Saya ingat sebelum saya menjalankan bisnis yang saya jalani saat ini, sebelumnya saya pernah bekerja di luar kota Bandung di suatu perusahaan besar. Dan job desk saya banyak berhubungan dengan vendor-vendor besar. Pada saat itu saya dipertemukan dengan keputusan-keputusan yang cukup sulit. Jadi saya sedang menjalankan suatu proyek perbaikan jalan dan itu menggunakan vendor yang sudah cukup lama berhubungan baik dengan perusahaan tersebut. Namun di suatu ketika vendor tersebut ada menawarkan beberapa hal kepada saya, yaitu untuk menurunkan kualitas dari material yang ingin digunakan. Secara hati nurani saya ingin mengatakan secara tidak, tapi saya belum berani pada saat itu. Jadi saya berdoa dalam hati dan juga saya menumbuhkan iman saya dalam Roh Kudus dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan dan saya memberanikan diri untuk berkata tidak kepada vendor tersebut. Yang saya kira awalnya saya takut hubungan saya jelek ataupun hubungan vendor dengan perusahaan juga jelek, tetapi semua itu Tuhan berikan yang berbeda. Jadi Tuhan memberikan hasil yang baik dan juga vendor tersebut sampai sekarang masih berhubungan baik dengan saya. Dari kejadian ini saya menjadi mengerti apabila kita menumbuhkan iman kita dalam roh, maka keputusan-keputusan yang Tuhan berikan kepada kita akan sesuai dengan kehendaknya. Saat ini saya menjalankan bisnis saya sendiri, yaitu di bidang kontraktor untuk ruangan-ruangan rumah sakit ataupun laboratorium, clean storage, dan juga untuk alat kesehatan baik di Bandung, luar pulau maupun di luar kota. Hal-hal ini merupakan buah dari keputusan-keputusan yang saya ambil di masa-masa sebelumnya. Bagi saya, perjalanan dengan Roh Kudus merupakan perjalanan yang kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita. Karena pasti kita akan menemukan momen-momen di mana kita harus mengambil sebuah keputusan, baik yang berdampak di masa kini maupun di masa depan.
Tapi tidak semata-mata untuk masa depan saja, namun lebih kepada hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi itulah pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Maka saya mengajak saudara-saudara untuk terus menumbuhkan iman saudara dalam bahasa roh, agar semakin jelas tuntunan-tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara ketika sedang mengambil keputusan yang penting.